Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ista'iddu, siap, duaan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanmu. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, materi BTQ yang akan kita pelajari di semester ganjil ini, kalian bisa lihat dan mungkin kalian sudah menulisnya, yang Paroni share di PDF. Ada beberapa bab yang insya Allah akan kita pelajari di semester ganjil ini. Yang pertama yaitu definisi ilmu tajwid. Yang kedua, hukum nun mati dan tanwin. Yang ketiga, bab hukum mim mati. Yang keempat, hukum qalqalah. Yang kelima, bab lam lafaz Allah. Yang keenam, bab alif lam. Yang ketujuh, huruf yang bertanda tasydid. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini pembelajaran kita yaitu masuk ke bab yang pertama, yakni definisi ilmu tajwid. Ini perlu ya, sebab setiap ilmu itu punya definisi masing-masing. Kalau kalian mau belajar suatu ilmu, kalian harus tahu dulu definisinya ilmu tajwid itu apa. Yaitu kalau mau belajar ilmu kedokteran, apa sih ilmu kedokteran itu? Nah, kita belajar ilmu tajwid perlu mengetahui apa sih definisi ilmu tajwid. Definisi ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mad atau panjang dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di papan bor Arabnya ya. Dalam bahasa Arabnya, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik. Ulang ya. Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik. Jadi ilmu tajwid itu definisinya ilmu untuk mengetahui bagaimana melafadzkan setiap huruf yang benar dan dibenarkan, yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf, panjang pendek huruf, dan lain-lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya ini yaitu meliputi hukum nun mati dan lain sebagainya. Kalau kita melihat definisi ilmu tajwid ini, yang paling terpenting dari kita belajar ilmu tajwid itu yaitu cara bagaimana melafadzkan huruf. Karena huruf itu fatal banget kalau kita salah dalam mengucapkannya. Karena kalau salah huruf udah pasti salah arti dalam Al-Qur'an. Ya. Ini definisi ilmu tajwid. Lalu kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Kamu harus tahu dulu hukumnya, karena setiap apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hukum. Ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu bebas dosa apabila dikerjakan oleh sebagian orang. Ini bahasa Arabnya nih. Saqatal haraju an fi'lil baqi. Ulang. Saqatal haraju an fi'lil baqi. Bebas dosa apabila dikerjakan oleh sebagian orang. Apa yang kita bisa pahami dari definisi ini? Paroni kasih contoh. Andai kata di satu kampung, misalkan di kampung kalian,
Tidak ada yang belajar ilmu tajwid. Satu kampung nggak ada yang belajar ilmu tajwid. Maka semuanya dosa. Tapi karena ada sebagian, ya contoh ada di majlis taklim ada melaksanakan mempelajari ilmu tajwid, maka yang tadi satu kampung dosa itu nggak jadi dosa karena sudah diwakili dari majlis taklim yang belajar ilmu tajwid. Seperti di sekolah kita ini kan ada di kampung Leduk. Andai kata di kampung Leduk tidak ada yang belajar ilmu tajwid, semuanya dosa. Tapi karena ada SD Darul Huda yang belajar ilmu tajwid, maka dosa-dosanya tidak jadi terbebas karena sudah dilakukan oleh sebagian orang. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran memakai tajwid. Kalau membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid, ini fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu bisa kalian lihat di PDF yang Pak Roni sudah share. Ya mungkin kalian sudah nulis bahwa yang disebut fardu ain itu adalah tidak bebas dosa apabila dikerjakan oleh sebagian orang. Ini Arabnya nih. Lam yasqutil haraju an fi'lil baqi. Ulang ya. Lam yasqutil haraju an fi'lil baqi. Tidak bebas dosa apabila dikerjakan oleh sebagian orang. Enggak bebas dosanya kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang. Pak Roni kasih contoh. Pak Roni baca Quran sesuai dengan memakai ilmu tajwid, si B baca Quran tidak memakai ilmu tajwid, si B tetap dosa walaupun Pak Roni sudah membaca Al-Quran pakai tajwid. Jadinya artinya tidak bisa diwakili kewajibannya, tidak bisa terbebasi dosanya kalau dikerjakan oleh sebagian orang. Banyak sebutnya fardu ain ya. Kayak sholat 5 waktu fardu ain. Artinya si A ngelaksanain sholat nggak dosa, si B nggak ngelaksanain sholat, B tetap dosa. Ya, namanya fardu ain. Jadi itulah pembelajaran Pak Roni pada hari ini, yaitu mengenai BTQ. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian kalau bisa nanti harus bisa menghafalkan definisinya dan juga hukum-hukum ilmu tajwid dan lain-lain sebagainya. Demikianlah yang Pak Roni bisa sampaikan di pembelajaran pada saat ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.